Indonesia bersiaplah kedatangan mobil listrik mewah dengan harga terjangkau. BYD, raksasa otomotif asal Cina, kembali mengguncang dunia otomotif dengan menghadirkan Denza Z9 GT. Mobil ini bukan sekadar kendaraan listrik biasa, ini adalah pesaing serius bagi brand-brand Eropa dengan fitur futuristik, performa gahar, dan harga yang bikin giler. Tesla dan BMW boleh waspada. Mobil ini punya spesifikasi monster dengan dimensi lebar, tenaga luar biasa, dan teknologi mutakhir. Kabarnya Denza Z9 GT siap masuk Indonesia dalam waktu dekat. Bukan sekadar rumor, tapi sinyal kuat dari BYD yang semakin agresif membawa mobil listrik ke pasar tanah air. Nah, ini bagian paling bikin heboh. Dibandingkan pesaingnya, harga Denza Z9 GT diprediksi bakal jauh lebih murah. Di Cina, harga mobil ini berkisar antara 1 sampai 1,3 miliar, yang berarti kalau masuk Indonesia bisa jadi lebih murah dari Tesla Model X atau BMW i7. Lalu bagaimana spesifikasi lengkap dari mobil listrik dimensi lebar harga murah Denza Z9 GT ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. BYD Denza Z9 GT Wagon akhirnya dipasarkan. Mobil besutan pabrikan otomotif besar BYD ini sudah menggoda pasar sejak lama dengan model ini. Mereka telah mengajukan lisensi penjualan di Cina sejak April lalu, kemudian membuka pre-sale pada Agustus. Mobil pun dijual dengan banderol sedikit lebih rendah dari kisaran pre-sale. Sebagai informasi, mobil ini dirancang oleh Wolfgang Egger, seorang veteran Audi. Desain eksteriornya harus diakui mendekati Porsche Panamera. Namun tatanan wujudnya condong mengikuti tren desain mobil ramah lingkungan di Cina saat ini, di mana lampu tipis tajam dengan banyak area membulat. Model pun memiliki dua versi jantung mekanis, yaitu listrik sepenuhnya dan PHEV atau plug-in hybrid. Pembedanya terletak pada grill yang lebih besar pada PHEV untuk mengirimkan udara ke dapur pacu konvensional. Untuk dimensi panjang mobil ini mencapai 5.180 mm, lebar 1.990 mm, dan tinggi 1.480 mm. Ini berlaku untuk versi listrik sepenuhnya. Model PHEV lebih panjang karena desain bumper, bedanya cuma 15 mm. Kemudian kaki-kaki menggunakan velg 21 inci yang dibalut ban 255/40 untuk di depan dan 275/40 untuk belakang. Makin menarik lantaran terdapat fitur roda belakang yang dapat berbelok. Teknologi yang dapat ditemukan pada kendaraan di Eropa guna membantu pengendalian dan manuver. Untuk kabin BYD Denza Z9 GT, wagon ini menyajikan nuansa mewah dan canggih. Dashboard dipasangkan layar besar floating. Panel digital besar pun juga berada di belakang kemudi. Makin atraktif karena di area penumpang depan terdapat layar pula untuk mengakses multimedia. Lalu kursi penumpang depan memiliki mode zero gravity dan penyangga kaki elektrik. Fitur kenyamanan lain berupa kulkas 2 unit. Kapasitas untuk di depan 4 liter, sementara di belakang lebih masif mencapai 10 liter. Kabin Z9 GT juga disokong sistem suara The Violet dan kursi baris kedua yang dapat disesuaikan secara elektrik. Adapun pilihan warna interior adalah Dark Knight Plus Prague Red dan Silver Purple Mist Plus Pearl Grey. Soal performa, Denza Z9 GT menjanjikan pengalaman berkendara liar dan menyenangkan.
Varian PHEV yang berdiri di atas platform E3 dan mengadopsi sistem DM generasi kelima. Kolaborasi antara mesin 2 liter yang disokong turbocharger dengan daya 152 kW atau 203 horsepower. Sementara motor listrik ada 3 dengan output 640 kW atau 858 horsepower. Ini membuat mobil dapat melesat dari posisi 0 ke 100 km per jam hanya dalam 3,6 detik. Wagon sport ini memiliki baterai LFP 38,5 kWh yang memberikan jangkauan 201 km. Jangkauan kombinasi motor listrik dan mesin bensin bisa mencapai jarak tempuh sekitar 1.100 km. Secara keseluruhan BYD Denza Z9 GT ini merupakan pilihan ideal bagi Anda pecinta mobil sport elektrik yang menginginkan teknologi canggih dan performa tinggi serta harga murah. Dengan varian PHEV dan BEV yang tersedia, mobil ini menawarkan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil listrik sport yang dijual murah asal Cina ini? Jika sudah meluncur di Indonesia, apakah Anda akan meminangnya? Mohon sampaikan di kolom komentar.